Aku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau ayah bacakan sebuah cerita? Baiklah nak, ini ada sebuah buku cerita yang bagus. Kota dengan beraneka kehidupan. Kaya dan miskin seolah hal yang biasa terjadi. Tidak terlepas, baik itu dalam satu keluarga. Banta, hari ini ibu mau ke kios gudang pamanmu. Siapa tahu masih ada sisa-sisa beras yang jatuh di bawah kuli panggul itu. Kenapa ibu harus ke tempat paman lagi? Ibu kan tahu kalau paman itu pelit. Walaupun pamanmu sikapnya begitu, dia masih tetap keluarga kita. Biarkan ibu mencoba ke kios paman dulu. Sudah, biarkan Banta saja yang cari beras buat makan kita, Bu. Nggak usah, nak. Kamu di sini saja. Biarkan ibu saja yang pergi. Kenapa kamu kesini? Sana pergi. Dasar orang miskin. Aku hanya ingin mengambil sisa-sisa beras yang berceceran di kiosmu. Aku tak peduli. Pergi sana. Loh, ibu kenapa? Kok bajunya kotor? Ibu tak kenapa-napa, nak. Paman Jakub memang keterlaluan. Mentang-mentang kita miskin, dia seenaknya saja. Ibu, percayalah, suatu saat nanti kita pasti sukses dan membuktikannya. Banta bekerja sebagai office boy di salah satu perusahaan. Dia sangat semangat dalam bekerja. Namun, di sisi lain Jakub tidak menyukai dengan kehidupan Banta yang sekarang. Segala daya dilakukan Jakub untuk menghancurkannya, termasuk mengikuti Banta dan mendaftar pekerjaan di perusahaan itu. Mereka berdua akhirnya bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Tante, saya terkesima dengan kinerja kerasmu selama ini di kantor saya. Berkat kegigihan kamu, dengan ini kamu saya angkat menjadi kepala bagian. Benarkah dengan apa yang Papa katakan? Apakah saya bisa mengemban amanat yang sangat besar itu? Saya belum yakin kalau saya bisa, Pak. Pasti kamu bisa. Saya percaya denganmu, Banta. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha mengemban amanah ini. Iya, saya percayakan amanah ini kepadamu. Tolong emban tugas ini sebaik-baiknya. Ayah, Putri boleh jujur. Iya, kenapa nak? Bicaralah. Selama ini Putri sebenarnya tertarik pada seseorang. Siapa dia? Siapakah pria itu, nak? Sebenarnya sudah lama Putri tertarik dengan office boy kita yang bernama Banta itu. Diam-diam Putri perhatikan keseharian Banta. Apa? Ayah tidak salah dengar. Iya, ayah tidak salah dengar kok. Tapi kenapa harus Banta, nak? Karena darinya aku bisa belajar dengan sosoknya dia yang sederhana, baik, jujur dan bertanggung jawab. Iya, ayah akui kalau memang Banta sosok lelaki yang baik. Tapi, apakah tidak ada pilihan lain selain Banta? Tapi, ya, jika ini yang kamu inginkan, ayah udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini kan pilihan kamu, dan kamu yang akan menjalaninya. Ya, besok ayah coba bilang ke Banta perihal ini, nak. Baik, ayah. Aku tidak bisa diam seperti ini terus. Aku harus menikah dengan Banta. Karena kalau dia sampai menikah dengan Putri, harta direktur itu akan menjadi milik Banta. Putri, apa kamu benar menyukai Banta? Dari mana Pak Jacob tahu? Maaf, saya tadi tidak sengaja mendengar percakapan kamu dan Pak Direktur. Banta sebenarnya bukan orang yang baik-baik. Dia bersikap seperti itu karena dia ingin mengambil hati orang tuamu dan menguras semua harta kalian. Masa sih? Iya, tapi ini kan pamannya. Kamu udah tahu dia dan keluarganya dari kecil. Dia dan keluarganya kan memang ingin kaya dari dulu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya kalau Banta seperti itu. Yang aku tahu, dia sosok yang sederhana, jujur, namun
Kalau kamu tidak percaya, lihatlah beberapa hari ke depan. Ucapanku pasti akan terbukti. Bantah, kenapa di laporan keuangan perusahaan dan ini semakin lama semakin berkurang? Padahal kita tidak pernah melakukan proyek besar dalam bulan ini. Pemegang keuangan itu kan hanya kamu, Bantah. Maaf, Pak. Saya tidak memakai uang itu. Saya tidak akan berani memakai yang bukan hak saya. Bagaimana Pak, kalau kita geledah saja? Ya, itu ide bagus. Security, tolong geledah semua yang ada di dalam ruangan Bantah. Baiklah, kalau itu yang diinginkan. Silahkan. Pak, ini saya temukan biaya pengeluaran di tasnya Bantah. Benar, ini Bantah. Kita, Pak. Itu bukan milik saya. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Masih barang-barangmu. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Kepercayaanku kepadamu telah kau sia-siakan. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Keluar dari kantor saya. Jakub, saya sekarang percaya kepadamu. Apakah kamu mau menjadi kepala bagian menggantikan Bantah dan menikah dengan anakku? Saya sangat bersedia dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk putri Bapak dengan segenap daya dan upaya saya. Kalau seperti itu, tidak usah lama-lama. Mari kita segera menyusun acara untuk pernikahan ini. Jagalah anakku dan kelola perusahaan ini dengan baik. Baik Pak. Akhirnya Bantah dipecat dan pamannya sekarang naik jabatan menggantikan Bantah. Ibu, maafkan Bantah atas kejadian yang membuat ibu malu. Tapi sungguh, Bu, Bantah tidak seperti apa yang mereka tuduh. Iya nak, ibu percaya bahwa kamu tidak akan pernah melakukan hal itu. Percayalah nak, suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Iya, Bu, Bantah juga percaya akan hal itu. Iya, yang sabar saja ya nak. Iya, Bu. Seorang karyawan bagian keuangan menemukan bukti-bukti janggal. Dan ternyata orang yang telah memanipulasi data adalah Jakub. Saya sudah meneliti dan mengecek semua laporan-laporan termasuk rekening pribadi Bantah. Dan ternyata data itu palsu, Pak. Apakah kamu sudah mengeceknya lebih teliti lagi? Jelas-jelas uang perusahaan ini hilang. Ini Pak, semua bukti rekening para karyawan. Tinggal punya Pak Jakub yang belum. Karena beliau dari kemarin bilang bahwa rekeningnya ketinggalan. Panggilkan Jakub ke ruangan saya. Saya dengar kamu belum menyerahkan rekening kamu. Kenapa? Maaf Pak, ini rekening saya. Karyawan, tolong cek rekening ini. Pak, ini hasilnya. Ternyata Pak Jakub telah mengeluarkan uang yang banyak dalam bulan ini. Memangnya apa yang kamu lakukan dengan uang sebanyak itu? Itu kan untuk penanaman modal saham perusahaan kita di Kalimantan Pak. Tidak, kita kan tidak mempunyai relasi di sana. Kamu jangan bohong dengan saya. Jadi selama ini kamu yang telah menggunakan uang perusahaan dan laporan keuangannya beda dengan yang dipegang oleh orang kepercayaan saya. Saya sudah curiga dari dulu. Hanya saja, saya ingin membuktikan kebenaran itu. Saya merasa bersalah dengan Bantah yang tidak tahu apa-apa. Loh, tetapi saya bisa menjelaskannya Pak. Tidak perlu kau mengelak lagi. Bukti sudah jelas. Aku sangka ternyata kau pelakunya. Padahal aku sudah salah menilai Bantah. Orang yang jelas-jelas tidak salah malah menjadi korban. Bantah, maafkan saya. Saya sudah mengetahui fakta sesungguhnya. Saya termakan oleh omongan Jakub. Sekali lagi, maafkan saya Bantah. Iya Pak, tidak apa-apa. Saya mengerti. Sudah, kita lupakan soal ini. Dan kita jadikan rencana pernikahan kalian. Akhirnya Bantah menikah dengan Putri dan jabatan Bantah kembali lagi padanya. Begitulah cerita Bantah berencana. Jadi di cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang senantiasa bekerja keras akan memperoleh keberhasilan, dan orang yang serakah akan mendapat balasannya setimpal. Jadi nak, kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kejahatan. Oh, begitu ya ayah. Makasih ayah sudah mendongengku dengan baik. Aku tidur dulu ya ayah. Iya nak, selamat tidur.